Rick. Vin. Gue resign ya. Nih surat resign gue. Jakarta bikin dosa apa lagi sih sama lo? Kagak, gue cuman udah bosan aja. Gue butuh suasana baru. Gue sebagai sahabat lo, gue boleh dong kasih saran. Lo begini bukan karena bosen kan sama Jakarta, tapi lo karena belum merit kan? Lah, gue juga kalau bisa nikah sih maunya nikah gue. Tapi selama ini lo jadi teman gue kagak nyariin pasangan juga. Gimana? Nah, nih sekalian gue balikin nih. Nih, telepon gue ada 3. Yang ini buat dewan direksi telepon gue. Yang ini buat orang-orang audit. Nih, ini personal punya gue. Lu lihat, dari tadi pagi udah ngobrol di grupnya banyak banget. Ini, gue gak ada apa-apaan. SMS mama minta pulsa aja kagak ada. Nih. Iya Ref, tapi lu jangan egois gitu dong. Nih gini, ini tuh bank besar. Dan lu berada dalam tempat yang besar. Gue ngerti. Gue bisa aturin lo untuk pindah tempat cabang. Bogor, Jogja, Bandung. Masalahnya bukan itu. Kalau misalnya gue pindah keluar kota, tapi yang gue lakuin tetap sama kerjaannya, ya tetap aja hidup gue nggak kemana-mana, jangan di tempat. Yang gue butuh itu hidup yang baru. Itu doang. Ini jenjang karir lu bakal naik dalam 5 tahun. Dan lu bisa mendapatkan direksi yang cocok. Udah, sukses di sini ya. Salam buat semua. Dah. Espresso single origin, intisari dari sebuah kopi. Iya, tapi belum pesan, baru mau. Gak apa-apa, ini gratis. Untuk pelanggan pertama yang baru pertama kali datang. Oh gitu? Wah, makasih kalau gitu. Itu coba dikasih ratingnya 5 bintang. Jangan lupa komentar harus bagus. Iya. Tergantung dong, kalau ini kopinya enak nanti saya kasih komen yang bagus juga. Oh sok, coba aja. Kalau emang gak enak, gua resign. Saya coba. Gimana? Berapa bintang? Ya, 4 ya. Kok 4? Kurang apa nih? Kurang gimana? Enggak sih, cuman kurang banyak aja. Kalau situ mau banyak, tuh di belakang ada gentong. Gua bikinin kopi segentong. Lu bisa berendam dalam situ. Bercanda, ini udah enak. Saya Arif. Gua Berry. Bang Berry, ya. Asli Bandung, Rif. Di Jakarta gawe. Ini sendiri aja nih. Kirain sama pacar. Jomblo. Iya. Hari gini masih jomblo. Aduh. Hai Ber. Siap. Rif, gua tinggal dulu. Iya. Ber, itu siapa Ber? Iya. Pelan-pelan dong, Neda. Dia denger malu gue. Kenapa emangnya? Lu mau kenalan sama dia? Ya, kalau kenalan gue bisa sendiri. Gitu. Siapa? Cakep ya? Kalau gue ngebayanginnya, siapa juga cowok seleranya pasti begitu tuh. Kalau nikah sama dia kayaknya anaknya bakal cakep-cakep ya. Tiap malamnya sempurna.
Din. Din, katanya dia mau kawin sama lu. Dan udah ngebayangin kalau punya anak pasti lucu-lucu. Dan tiap malam sempurna. Iya kan? Tadi kan ngomong kayak gitu. Iya dong. Tadi ngomong kayak gitu masa lupa? Canda mulu nih tadi pertama ketemu deh. Bercanda. Ayo nih orangnya ada di sini. Katanya mau kenalan, berani kenalan sendiri. Ini dong kenalan. Saya perkenalkan, Arif bin, bokap lu namanya siapa? Ih, apaan sih lo? Gue Dinda. Ari. Rif, lo mendingan jangan sering-sering deh nongkrong sama nih orang. Bisa korslet, kacau. Din, hari gini udah deh, gak usah pakai basa-basi, jangan kelamaan babibu. Langsung aja straight to the point. Aduh, ini apaan sih udah? Straight to the point. Ya, straight langsung. Gue mau ganti baju dulu. Mau latihan. Dirip ya? Ya. Terus mau minum apa? Ya, apa aja lah. Oke, satu apa aja? Ber, gue tuh kayaknya harus mulai lagi deh. Maksud lo mau buat second first impression? Iya. No way. First ya first. Kagak ada kesempatan kedua. Pantesan aja lo jadi perjaka tua. Cara lo PDKT sama cewek udah kayak ABG. Kalau tadi kan, ya gue nggak siap lah. Lu ngerjain. Kan yang penting lo gue kenalin. Kasih tau sama lo ya. Cewek itu demennya sama cowok yang punya nyali. Jago. Jadi kalau menurut gua, kalau emang lo pengen masih usaha lagi, tuh orangnya di luar, lagi latihan wall climbing. Mendingan baiknya lo sekarang keluar, ajakin aja dia jadi partner lo. Maksudnya partner latihan. Oh bener juga. Gini, gue nitip ini. Ini nitip. Ya gimana? Halo Din, Apa kabar? mau naik ini? Iya. Boleh gue jadi partner lo? Emang lo bisa? Bisa? Ya, ngerti dikit lah. Oke. Yaudah lo siap-siap deh tuh, alatnya di belakang tuh. Oh iya. Emang lo terakhir climbing kapan sih, Rif? Udah lama sih. Dulu waktu kecil gue suka diajakin bokap. Bokap kan suka manjat-manjat begini juga. Waktu TK tuh dia suka ngajakin gue buat coba-coba gitu. Dede pakai ini? Iya, bawa sini. Kamu manjat? Bisa mas? Agak masih bingung sih, ya maaf. Ini namanya harness. Ya, buat melindungi kamu. Kayak kalau jatuh, tahan. Ke atas. Nah mas, manjat itu selain butuh kepercayaan diri, kita butuh percaya alat dan percaya teman. Tapi biar mas bisa percaya diri, mas juga harus bekali diri dengan pengetahuan dan tekniknya. Kalau enggak mas bisa bahayain diri sendiri atau orang lain. Ya. Nah, kayak gue udah pas. Buat dia nih. Buat cewek lo. Oh siap. Thank you, Ber. Yuk. Yang, itu tuh aku dari tadi di situ loh. Itu. Lihat. Mau rencana climbing di mana lagi? Kita mau kartens ya? Mau ke Kartens? Iya. Kamu ikut? Belum bilang. Lah. Ini dari Berry tuh buat kamu nih. Lo halu ya? Hah? Halu? Kagak. Ini apa? Buat latihan otot sih ini. Kalau sama dia sih nggak mungkin gue main-main.
Tapi kok gue kayaknya khawatir. Khawatir apaan? Khawatir lo jadi gila. Wah, kalau gue sih udah bukan gila lagi. Gue tuh udah lewat lagi dari gila. Gue tuh tergila-gila. Lo yakin dia bakalan mau? Ngapain gue ragu? Keraguan itu adalah penyebab utama kegagalan. Nggak pernah denger lo? Yakin gue. Gue yakin. Gue... Sama. Ayo. Maju terus. Kalau emang lo serius, buruan, tembak. Lo kenapa sih nongol mulu kalau misalnya gue lagi begini? Saran-saran lo tuh menyesatkan. Terus lo nunggu apa lagi sih? Kan keberanian yang udah lama hilangnya udah balik. Tembak! Keberaniannya keberanian lain maksudnya, bukan ini. Oh, lo takut ya? Tenang, Rif. Untuk kasus kayak lo gini mah, ditolak mah udah pasti, absolut. Tinggal lo atur. Seenggaknya lo tuh ditolaknya nggak ditolak-tolak banget. Gue tuh bukan takut sih. Gue cuman, apa ya, agak ragu lah gue. Keraguan adalah penyebab utama kegagalan. Belum pernah nih gue malam-malam naik seru ya. Seru banget nih. Coba dulu nih yang mau naik. Lu aja. Kalau gue kan belum pengalaman, terlama loh. Oh, ya udah sini. Lu. Ini keren loh, dari atas lihat lampu. Cakep. Oke. Oke. Ya, tar. Oke. Udah, gue sini ya. Ya. Aman? Din? Mau jadi pacar gue gak? Mau dibantu? Ya. Makasih ya. Din, make a wish. Make wish apaan? Make a wish. Ber. Happy birthday to you. Oh lupa. Happy birthday. Bisa lupa sih lo. Mata gue. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya. Thank you. Thank you. Aduh. Selamat ulang tahun ya, Din. Thank you. Tadi gimana? Thank you ya semuanya ya. Thank you. Tidak.
Kenapa lo? Apa? Lagi mikirin apaan? Apaan sih? Ya elah, Din. Lu jangan mikirin jalan aja. Jangan mikirin traveling sana, traveling sini. Hidup tuh harus seimbang. Kayak gue. Lu tahu nggak? The real adventure kayak gini nih. Nih, bentar lagi nih. Udah lu coba aja, kali aja cocok. Kesini dulu. Mana? Sini. Terus lanjut nih. Ya, sini. Sini. Wah. Jangan pegang tuh ya, Mas. Bisa. Bisa. Situ. Gue ikutin lah. Wah. Rif, satu lagi. Si Dinda tuh kemana ya? Kok dia nggak kesini nih kemarin-kemarin? Sekarang juga nggak ada. Wah, tahu gua. Kayaknya sih gara-gara lo nih. Dia kesel. Wah, parah lo. Asli sumpah parah lo. Dia udah nggak mau datang kemari lagi. Ah serius lo? Apa segitunya? Enggak, Deng. Dia lagi ekspedisi. Ah setan. Gue pikir lu serius. Udah tenang aja kali. Berapa lama dia biasanya pergi begituan? Gantung. Bisa cuman berapa hari, bisa juga berapa bulan. Dokter Pindi Setiawan. Apa kabar, Dok? Untuk baristas. Sehat. Alhamdulillah, bareng-bareng, Dok. Dok, kenalin, Dok. Teman saya nih, Arif. Saya Arif. Oh, iya Dokter Pindi. Pindi. Arif. Sakit. Ya. Apaan sakit? Ya kan emang lagi sakit. Dia tuh galaunya lagi kronis gitu, Dok. Ibarat luka. Itu lagi basah-basahnya tuh, fresh wound. Bener nih. Enggak, dia kan orangnya begitu, nyablaknya asal aja. Mary dipercaya. Enggak. Dok, lihat kan gejalanya. Selalu menolak. Nah ini gejala-gejala kronis nih kayak gini, Dok. Bawaannya bentar lagi pengen gores-gores nih dia nih. Harus semua orang tahu nih. Provinsi kalau perlu ceritain. Udah lo sabar aja, Dok. Bawa obat nggak? Tolong, Dok, dieksekusi, Dok. Enggak perlu. Canda doang dia. Tadi beneran ada tuh obat kalau orang lagi hatinya kenapa gitu ada? Serius, katanya enggak. Iya kalau beneran ada sih saya juga mau dengar. Emang ada? Lu kayaknya lagi gelap nih ya. Ya lumayan lah. Lu tahu kegiatan Kevin? Goa. Begitu masuk goa, gelap. Apa yang lu butuhkan kalau gelap? Center. Nah, ketika cahaya ada, lu akan melihat dunia yang baru. Lu mau lihat cahaya itu? Kita cabut ke climbing wall. Waduh. Tuh, ayo, bisa. Ya. Ha. Ya. Mantap. Aduh. Gimana, Bro? Wah capek dok. Apa yang lu rasain waktu naik? Awalnya sih, tadi pas pertama, tadi gue cuma mikirnya ngapain dokter ngajakin gue, tujuannya tuh buat apa gitu. Terus ya akhirnya nggak fokus, tadi kepleset. Akhirnya pas yang manjat kedua, gue mikirin cuman fokus sama ini nih, titik biru. Gue tadi mau nyampe ke titik biru ini, gimana caranya gue harus nyampe. Akhirnya tadi fokus, bisa. Sempat mikirin cewek lu? Enggak sih. Hidup ini kayak petualangan, Bro. Penuh dengan unpredictable. Kalau lu tadi kepleset, unpredictable kan? Kalau lu galau, lalu menjadi korban keadaan, lu nggak akan pernah sampai titik biru ini. Lu nggak boleh jadi korban keadaan. Lu harus bisa mengatasi itu. Dalam hidup itu banyak hal yang tidak sesuai dan keinginan terjadi.
Tinggal lu bagaimana mengambil sikapnya aja. Oke? Iya. Pokoknya gue nggak boleh jadi korban keadaan. Makasih ya, Dok. Sekarang kita turun. Turun sekarang? Turunnya gimana? 2 pilihan. Apa itu? Loncat atau gua dorong. Hah? Tar. Kok cuma 2 pilihan? Loncat atau gua dorong. Dok. Wah! Mati nggak lu? Wah, nggak lucu, Dok. Wah! Waduh! Aduh! Anjrit lemes, Dok. Steve, muka lu kenapa sih lecek mulu? Gue kayaknya lagi butuh usaha deh. Nggak gini-gini doang. Gue, aduh suruh. Manjat aja lagi, Rip. Kan udah bisa tuh berapa meter lah. Nah, gue lagi nyari yang apa ya? Yang lebih gue gitu, Ber. Yang lebih gue aja apa gitu. Ada sih yang lebih lo. Lo balik aja sono ke Jakarta. Lo masuk dalam sebuah goa yang isinya itu pintu kaca. Lo masuk kembali ke dalam dunia lo. Yang isinya lembur. Cash flow, A, I, U, E, O, Babibu, Bebo. Pagi, Beri. Wih, selamat pagi Pak Kris. Gimana? Sehat, baik. Beri sehat. Sehat dong. Bagus. Mau apa Pak? Kopi? Sunrise mojito aja. Nggak pakai gula ya, biasa. Siap. Terus gimana Pak? Sibuk apa sekarang Pak? Ya, ginilah, Ber. Lagi sibuk cari-cari orang. Nggak gampang cari orang sekarang. Buat diapain Pak? Buat menuhin tim kita. Oh, Saya butuh orang finance. Bapak lihat deh. Tuh. Dia dulu mantan pegawai di salah satu bank terkemuka lah Pak di Jakarta. Oh ya? nah dia resign karena dia butuh penyegaran, butuh suasana baru Pak. Saya panggil ya Pak. Boleh. Rip, mau kerjaan nggak lo? Sini cepat. Mukanya sih kayak orang finance ya. Nah, ya Pak. Kayak uang kertas lecek dari jeans. Bisa aja loh. Kopi. Sebentar dulu. Kenal dulu nih Pak Kris. Oh, halo, Pak. Iya. Saya Arif. Chris. Iya. Silakan. Oh iya. Kopi mana kopi? Thank you. Pak, minum, Pak. Iya, silakan. Sibuk apa nih, Rif? Wah, ini biasa masih adaptasi sama suasana baru setelah kemarin setiap hari kerja, terus sekarang lagi cari gairah baru aja, Pak. Oh. Iya. Lagi sibuk nggak hari ini? Saya nggak ngapa-ngapain, Pak, hari ini. Nggak ya? Lagi Oh. santai justru. Oke. Gitu. Bisa, kalau waktunya lagi tepat, bisa mampir ke kantor saya? Oh, boleh. Kapan, Pak? Iya, hari ini. Kalau misalnya pas nggak sibuk aja. Bisa aja, Pak. Saya nggak ngapa-ngapain juga kebetulan. Oh, iya. Saya minum dulu. Silakan. Mari Iya. kita minum dulu. Ayo, kita sekarang ya. Ya. Pak, ini agak ada apa ini? Kok berjejer semua ini? Ini kebetulan kita waktunya stretching nih, kebetulan Mas Arif. Mungkin Mas Arif mau ikutan stretching juga? Boleh. Iya. Nah, semua tuh ngelakuin ini, Pak. Ngelakuin ini tiap Tanpa hari. terkecuali? Betul, tanpa terkecuali. Terus tangannya bisa gitu juga, Mas. Oke. Lanjut? Kita lanjut. Ya. Sebenarnya saya punya prinsip satu loh, Mas Arif. Kalau misalnya kita ditugasin jadi rumput, itu kita bersyukur sama Tuhan. Karena walaupun jadi rumput, yang penting kita jadi rumput yang paling hijau. Siapa tahu suatu saat dikasih kesempatan bisa jadi semak. Nah, pabrik ini, Mas Arif, start itu pertamanya dari hanya mulai 2 mesin. 2 mesin, Pak? 2 mesin, ya. Ini berapa total? Saat ini 3.500 karyawan lebih. Jadi kita bukan hanya untuk mencari keuntungan atau pertumbuhan perusahaan semata. Tapi kita lebih menekankan dari sisi apa yang kita terima, kita persembahkan kembali kepada negeri ini yang juga merupakan karya dari Tuhan yang pencipta. Seperti itu, Mas Arif. Itulah core value dari perusahaan kita, yaitu blessed and blessing. Iya. Ya. Ini model baru ya? Oke. Ini model baru kita nih, Oh, Mas ini Arif. model baru. Iya. Iya. Kan keluar. Dari tadi saya bertanya-tanya nih, Pak. Tujuannya kita mau ngomongin apa ya? Mas Arif lihat posisi ini. Ini finance manager kita masih kosong nih, Mas Arif.
Tadinya harapan saya mungkin Mas Arif bisa bergabung dengan kekuatan pengalaman Mas Arif untuk bisa bergabung di sini. Gitu Mas, sebetulnya. Iya, finance manager ya. Iya, kita bisa bangun mimpi nih sama-sama untuk mewujudkan Eiger ini untuk ke dunia petualangan yang menjadi mimpi kita. Iya. Memang sebenarnya bidang ini adalah bidang yang sudah saya tekuni selama beberapa tahun terakhir. Tapi ini terima kasih sebelumnya nih Pak Kris. Sama-sama. Saya udah ditawarin satu pekerjaan yang luar biasa. Ya. Terus saya minta maaf sekali karena saya juga kebetulan lagi ngejar mimpi. Oke. Iya, saya juga masih mulai dari yang kecil, belum sampai ke mimpi saya, tapi mudah-mudahan dalam waktu entah kapan saya bisa menggapai mimpi saya itu. Untuk mewujudkan itu ya. Jadi saya mohon maaf kayaknya kalau sekarang hanya waktunya aja yang belum tepat buat saya. Oke. Gitu. Iya. Nah mungkin Mas Arif, saya paham Mas Arif ya. Tapi barangkali suatu saat nanti Mas Arif ada perubahan rencana juga ya. Setelah Mas Arif pikir-pikir juga, silakan Mas Arif bisa kontak saya langsung. Iya. Hei kakak, bangun sudah, mau pulang sudah. Toko sudah mau tutup ini, sudah malam, saya mau pulang. Nanti ditunggu sama istri saya dulu di sana, dimarahin lagi. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak Bobo. Per, tolong per. Aduh anjrit, pagi-pagi lihat begituan. Kebawa perasaan lo ya. Untung datang. Perasaan lo ya. Tapi gimana? Apa? Lo udah nentuin pilihan belum? Maunya apa? Lo maunya apa? Mana gue tahu, sampai sekarang aja masih bingung. Gue maunya apa, gue mau ngapain. Allah. Aduh, Rip. Deh gini aja deh. Lo cuci muka, gue buka toko. Gue nyiapin kopi dulu. Nah. Rif, minum dulu biar nggak sakit. Kalau lo sakit, yang ngurusin gua. Kan nggak ada yang ngurusin lo. Ya kemarinan sih ada tuh yang hampir bisa ngurusin lo. Semana aja, nggak jadi. Udah nape? Bisa sedih-sedih mulu muka lo, udah ya. Ngantuk, enggak sedih. Mungkin lu tuh nggak enak, Rif. Pogi! Salam Nusantara. Kebetulan, Pong. Patah hati, Pong. Harta, tahta, dan wanita. 3 hal yang kerap membuat manusia menjadi buta. Tapi cinta adalah anugerah yang kuasa, hal terindah di dunia. Tapi menciptakannya sebuah kesedihan adalah pekerjaan yang sia-sia. Itu siapa tuh? Pongki, pujangga lokal. Hubungannya sama tempat ini apa dia? Ya dia sering bantuin ngirim-ngirim barang. Lu kenapa sih? Setiap masalah gue tuh gak semua orang harus tahu. Loh, gua nggak nyeritain lo, lu cuma ngasih kode, ngasih tahu. Biasa Hey, Ben. lu. I'm James, and this is Bond. Oh, James Bond. Ya, beres ya. Siap. Nih. Thank you. Mau kemana lagi abis dari sini lo? Udah, cepetan berangkat deh.
Dunia itu seluas langkah kaki. Teruslah melangkah untuk mencapainya. Jangan pernah takut. Karena dengan begitu kita akan mengetahui kehidupan dan menyatu di dalam. Suhoki itu. Tepat sekali anak muda. Lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Gue boleh ikut dia nggak? Ngapain lu ikut-ikut dia? Hah? Lu mau jadi raga? Kirim-kirim puisi buat cewek? Lo nggak ngerti lo. Hanya ada dua pilihan. Apatis atau mengikuti arus. Dan aku memilih orang yang merdeka. Suhoki. Ah, lo nggak ngerti. Ah. Kong. Belum kenalan. Hidup seperti roda. Biarkan dia terus berputar. Dan kita hanya mengikuti arah. Rahasia dari sebuah petualangan adalah dengan memulai perjalanan. Dunia bagaikan sebuah buku. Siapa yang tidak melakukan perjalanan hanya membaca satu halaman. Hidup adalah perjalanan. Lakukan perjalanan untuk kehidupan. Lanjut nyetir ya. Gua diam dulu bentar. Alangkah mencengangkan ketika teknologi melampaui batas kemanusiaan. Raga di sini, jiwa melayang entah kemana. Ya, dari apa yang gue pikirin, jawabannya tetap aja nggak ketemu nih masalahnya. Ya, logika hanya akan membawa kita dari A ke Z. Tetapi imajinasi akan membawa kita kemana-mana. Bang, lo kalau ngomong emang selalu begini atau ada settingannya sih? Pertanyaan sumber ilmu pengetahuan. Bini lu nggak gerah lu ngomong gini mulu? Kalau sudah cinta, kentut pun berasa angin surga. Bau banget sih ya. Parah. Bang, gini. Nah, gini deh. Kalau berhenti depan aja deh. Udah, saya sampai sini aja. Kita sampai ketemu di toko ya. Saya harus ada kerjaan lain. Baiklah, kalau ya. begitu. Makasih loh buat semua perkataan-perkataan mutiaranya. Semoga kau mendapatkan pencerahan anak muda. Wah, lagi. Ya udah, ketemu di toko ya. Dah. Mari. Yuk. Anak muda. Wih, handphone, tas, Bang Mogi. Wih, waduh. Masih. Tuh. Tuh, siap. Masih. Wah, baru kita nyampe nih. Capek kita. Aduh, jangan bisa jalan-jalan. Pak. Halo. Halo. Ikut duduk. Ya, silakan. Ya. Pemanjat? Iya. Oh, gitu. Kenapa? Senang manjat? Saya baru mau mulai senang, cuman kalau bapak saya almarhum dia memanjat. Iya. Gitu. Iya. Oh, manjat ya? Iya. Siapa ya bapaknya ya? Nama bapak saya Husein Rahman. Husein Rahman Iya. yang tinggal di Dago. Dago, iya betul. Itu teman saya itu. Oh gitu? Iya. Oh, kenal sama bapak saya? Siapa namanya ini? Saya Arif. Saya Mamai. Oh iya. Arif Bangkeng kan?
Oh iya, saya welcome Mamai. Ngomong Gimana ini? Saya lama banget itu udah meninggal tuh bapaknya. Iya, udah meninggal waktu saya kecil. Saya habis dari situ pindah ke Jakarta. Terus coba pulang lagi ke Bandung. Awalnya tuh jadi pemanjat karena apa? Karena hobi. Hanya sekedar hobi? Iya. Jujur aja dulu gagah lah. Oh dulu tuh dulu tuh manjat tuh gagah laki-laki gitu ya? Dulunya kan saya apa ya? Nakal, preman Oh nakal, preman? Preman pasar gitu. Jadi separuh jalan Ahmad Yani, Kosambi, pasar Kosambi, separuh itu wilayah saya. Saya berhenti jadi preman karena yang muda-muda lebih berani, gitu. Lebih nekat. Iya. Kan saya seiring dengan waktu agak sedikit dewasa lah, gitu. Wah, ini yang kecil-kecil baru muncul tapi lebih nekat gitu. Tiba-tiba saya ketemu teman satu SD di Banjarsari. Dia nanya, kamu sekarang jadi apa? Saya jadi preman. SMA lulus enggak gitu. Udah sekolah malam lah. Ada sekolah malam di Bandung. Apa itu sekolah malam? SMA. Jadi lu daftar aja kelas 3, ikut ujian. Nanti udah lulus bisa kuliah kan gitu. Itu saya lakukan bener. Saya lakukan, terus saya kuliah, terus ya di kampus saya paling tua lah. Umur 25 tahun baru kuliah. Umur 25 tahun. Di situ pertama kali manjat? Terus saya senang manjat. Saya lihat film di bioskop ya. Ada nama filmnya itu Eiger Sanction. Jadi, oh ini pendaki gunung tuh kayak gini, gitu. Banyak alat, wah. Jadi saya lakukan sendiri, manjat. Tapi ya nggak belajar dari mana-mana tuh. Lihat ada pameran, ada buku, saya lihat tuh, wah bahasa Inggris lagi kayak gitu. Terus sambil kuliah tuh pelajari itu. Jadi manjat ngawur aja. Nah, pas tahun 80 saya ketemu sama Mas Hari. Kalau mau belajar, bawa teman-teman yang banyak. Wah, saya kumpulin. Bawa 22 orang. Belajar lama, belajarnya 9 bulan. Oh, mau buat manjat? Iya. Semua ilmu dikasihin semua. Tapi ada perjanjian. Lu belajar boleh gratis, nggak usah alat, nggak usah pikirin. Tapi harus bisa ngembangin olahraga panjat tebing ini di Indonesia. Maaf ini, Pak Mamai sama Pak Bongkeng umur berapa? Saya 64. 64? Saya 66. Oh, tapi masih aktif manjat dan mendaki maksudnya? Ya, masih. Begitulah. Kalau aku mungkin pendaki ya. Mendaki gunung? Mendaki gunung. Tapi aku juga suka memanjat dan berawal dari memanjat karena memanjat itu bagian dari mendaki gunung kan. Jadi kita ingin mengembangkan kegiatan misalnya mendaki gunung dan panjat tebing ini pada saat-saat zaman kita kan masih sepi gitu ya. Hutan rimba masih lebat gitu. Sekarang udah mulai banyak perambah mungkin ya. Udah mulai ini dan sudah mulai kotor lah. Karena banyaknya para pendaki masuk mungkin yang tidak berwawasan lingkungan gitu. Hutan sudah mulai gundul karena penebangan liar ya, perambahan hutan dan sebagainya. Nah itu yang kami khawatirkan untuk saat ini. Nah pohon-pohon itu kan dibutuhkan ya oleh kita sebagai manusia untuk masalah oksigen. Nah sementara juga di sini pabrik-pabrik kapur sudah munculan yang bahkan yang mengeluarkan polusi ya. Nah apakah ada pabrik oksigen? Nah harus dari kita sendiri itu yang dimana kita harus menanam pohon dan sebagainya gitu kan untuk ya kehidupan anak cucu kita nanti tentunya gitu. Terima kasih kalau gitu. Tempat berikutnya kemana? Mau ke tebing 125. Saya ikut ya? Boleh. Bapak boleh ya? Oke. Udah itu tuh. Naik pinggir boleh nih. Woi, ayo dong. Mas udah leta ya.
Iya. Ayo. Siap, Komandan. Ya, loring. Ya. Ceng. Ya. Latihan, Ceng. Ya. Ekspedisi. Ceng. Kenalin nih, ini Arif nih. Ini anaknya Pak Husen ini. Aduh, teman kita nih. Ini dia master Indonesian Master Mountaineer. Oh gitu? Iya. Dia itu berhasil naik 7 gunung di 7 puncak benua di dunia. Wah, saya di tangan yang tepat dong. Iya. Saya boleh sambil duduk? Mangga. Saya, aduh capek banget. Baru segitu aja udah Capek. si muda jalan dikit aja udah capek. Belum biasa, Pak. Ini nanti kita manjatnya di sini. Iya. Gimana? Ini deh, di sini nih. Ya, namanya juga belajar. Manjat tuh sederhana, kayak naik tangga. Lu pernah naik tangga benerin genteng? Ya itulah, tangga kayak gini nih. Ya, iya. Tapi mana buat kaki buat tangannya? Itu ada lubang, ada celah, itu pegangan, ada injekan. Masih bingung. Wah, nggak usah bingung, nggak usah takut. Lu percaya alat, percaya sama pelatih. Ya. Dan percaya pada Tuhan. Ceng, ajarin ya. Saya mau ke warung lah. Oke. Pamit dulu deh. Ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa ya. Kang, sebelum kita mulai latihan, saya boleh duduk lagi? Masih capek. Ah, ini deh. Aduh. Duduk, sudah. Aki-aki kuat banget. Itu mah aki-aki bedegong, tahun dilawan. Mereka manjat juga? Manjat. Masih kuat? Kuat. Gila. Ini aja jalan saya pegal. Aduh. Oke, naik. Ya. Dorong. Ya. Ambil kiri. Hah? Ya, ambil kiri. Kiri mana? Kiri atas. Itu? Ya. Set. Ya. Mana lagi? Ngecok lagi ke belakang. Nah, biar nggak licin. Manjat itu hanya berpikir fokus pada ruang 2 meter persegi. Jadi kalau berpikir yang lain-lain ini tenaga aduh keburu habis gitu. Jadi udah terus aja fokus manjat sampai tujuan. Tujuannya adalah puncak. Yang membuat itu semua simpel karena pemandangan atau apa sih? Tiba-tiba bisa jadi mencintai manjat apa karena pemandangan bagus dan udah aja apa sih gitu? Ya tentu ada ini ya, ada kepuasan lah. Dan selain itu meskipun tanpa harus dipamerkan, gue laki dong. Gue laki. Iya. Kalau soal kelelakian nggak harus dipertanyakan lagi. Soalnya manjat tuh orang udah ngelihat tebing, orang udah enggak lah, saya takut ketinggian. Tapi begitu lihat sungai, wah asik ya. Padahal bahaya di sungai itu latihan nggak kelihatan. Tapi begitu di tebing itu olahraga ekstrim, zero accident. Kalau pelakunya betul melakukan prosedurnya. Kalau saya tadi ngedenger ya, zero accident, terus Akang manjat, kayaknya selalu fokus, selalu mencapai puncak. Tapi pernah nggak sih kan gagal? Karena gini, dan saya kalau boleh curhat, saya bukan ngerasa gagal, tapi saya ngerasa kayak jalan yang saya ambil di hidup saya agak salah. Dan kadang-kadang saya ngerasa gagal lah gitu. Akang sendiri pernah ngerasa gagal? Sering. Kegagalan terbesar lah. Kegagalan terbesar ya waktu pada saat mendaki Everest. Waktu itu pengalaman masih minim, tapi kesempatan ini meskipun beresiko, ya saya harus ambil gitu.
saya harus ambil untuk menambah pengalaman. Tapi gagal di ketinggian 6.500 atau camp 2 lah. Tapi saat itu saya membalik ke arah puncak, saya akan balik lagi. Cuman pada saat itu ya memang dihadapkan pada dua pilihan yang sulit. Milih kawin atau Everest. Oh gitu ya? Kawin atau Everest gitu. Tapi karena calon permaisuri zaman pada saat itu dia mengerti. Dia mengerti Everest adalah mimpi kamu yang kamu tunggu belasan tahun gitu. Jadi gua ngalah deh gitu. Lu target dulu Everest dulu. Dan gua sendiri ya memang waktu itu cewek gua tahu. Pokoknya gua kawin kalau sudah sampai Everest. Gua kawin kalau sudah sampai Everest. Mungkin ini yang dirasain sama bapak saya waktu manjat tuh. Oh, bapak kamu mau manjat? Iya, dulu bapak saya pemanjat, tapi sekarang dia manjatnya di akhirat kan. Sorry ya. Nggak apa-apa kan, udah lama waktu saya kecil. Mbak, boleh ini ke Bandung? Iya, mau ke Bandung. Saya boleh nebeng? Mana sih tadi kalau nggak salah ada foto selfie gue. Nih, coba cek sini deh. Bisa, Pi. Parah. Sadis. Parah. Mantep ini memang. Siap. Cheese kacang bun. Wush. Sampai. Iya, terima kasih ya. Maaf. Iya. Terima kasih. Oke. Ya. Dadah. Dadah. Ya. Wih, alhamdulillah. Temen gua masih hidup, gua kira lu mati kelindas. Sembarangan lu ngomong. Maksudnya gue gepeng terus gue nempel di jalan kayak kodok? Enggak. Harapan lu kok jelek amat. Loh kan gua hanya ini aja, cuma kira-kira dulu. Gua bikinin kopi lo. Ini dong, enak dong. Alah, ngantuk gua. Cerita dong. Gimana apa yang lu temuin? Gua tuh ini mencari serpihan-serpihan hidup. Set, bahasa lo kenapa jadi kepongki-pongkian gini? Nambah satu lagi di temen gua. Tapi gua serius beneran. Ya gua juga serius kali, lo kepongki-pongkian. Jadi kemarin tuh perjalanan yang buat gua tuh banyak hal-hal baru di hidup gua. Terutama pengalaman di mana ini pengalaman yang membuka mata dan membangkitkan harapan gua lagi. Gitu, banyak hal-hal kecil yang ngebawa perubahan yang besar di hidup gua. Terus contohnya apa? Nah, ini dia nih contohnya nih. Contohnya, kayak misalnya kemarin kan gue nggak bawa HP nih, ya kan? Gue nggak bawa HP itu, gue jadi maksa buat ngebawa diri gue buat ngobrol sama orang. Gue dengerin pengalamannya dia, gue dengerin secara emosinya dia gimana. Terus daripada browsing seruan ini lebih nyata gitu rasanya tuh. Thank you. Gue aja nggak nyangka kemarin gue kayak, kok ternyata gue bisa ya? Nggak nyangka gue. Nggak usah lu, gue aja nggak nyangka. Nah, kalau ketemu lo aja gue nggak sangka. Harusnya bukan lo yang gue temuin. Ini dia nih hero gue nih. Gimana Pongki? Kalau mau jadi kayak dia nih, quotes-quotesnya dia nih banyak ngerubah hidup gue. Saran lo mah, Belajar dari hari kemarin. Wah tuh. Hidup untuk hari ini dan berharap untuk hari esok. Keren.
Dan yang paling penting adalah tidak berhenti untuk terus bertanya. Nah, tuh. Sampai di sini ada pertanyaan. Nah, dia tuh, tanya. Itu quotes siapa? Pongki. Naon, Rik? Udah ulang-ulang gitu. Mang. Ya, nongkrong-nongkrong aja, Mang. Ya tuh ngobrol. Habis pulang dari Citata. Capek. Tapi seru sih. Dapat apa di Citata? Dapat macem-macem, Mang. Cuman dari tadi tuh saya mikir ini kayak pas saya kesana kayak ada perasaan yang udah lama nggak saya rasain lagi. Saya kayak lihat bapak lagi manjat. Bukan bener. Kalau takdir mah dijauhkan sejauh apapun, baliknya ke situ lagi. Maksudnya? Ya, mungkin kamu juga dengar ceritanya. Kenapa ibumu bawa ke Jakarta? Karena ibu harus kerja, bukan? Wah, bukan dari itu sebetulnya. Dia nggak mau kamu mengikuti jejak ayahmu. Ayahmu itu dulu hobinya mendaki gunung, memanjat tebing. Tapi bukan hanya sekedar hobi dia tuh. Dia tuh orang yang penuh pengabdian. Pendakiannya, pemanjatannya itu dia abdikan buat masyarakat sekitarnya. Karena dia sadar betul kebermanfaat dirinya dibutuhkan banyak orang. Itu yang aku kagumi sampai saat ini, sehingga aku pun mengikuti jejak dia. Barangkali itu juga yang menjadikan ibumu terlalu cinta sama ayahmu. Cintanya itu kemudian dialihkan pada dirimu. Selamat malam. Iya katanya sih bagus. Kang, punten. Aduh, iya. Terima kasih. Ini Rip, Kang JJ nih. Perjalanannya mengelilingi 97 negara. 5 benua. Pakai motor. Judulnya Ride for Peace, Impossible Journey. Impossible itu kata siapa? Mungkin kata orang-orang yang tidak pernah mencoba. Karena keburu udah terpikir masalah yang akan dihadapi. Jadi bagi saya tidak ada yang impossible. Yang penting mau mencoba. Dan mencoba, dan mencoba. Ketika tidak berhasil, kita kok sebenarnya belajar. Ada pembelajaran yang kita dapat, tidak sia-sia. Coba lagi, belum berhasil lagi, bertambah ilmunya. Bertambah, akhirnya berhasil. Dan walaupun kata orang sudah tidak ada harapan, tetap coba, tetap. Yang penting kita yakin bisa. Itu yang lebih penting. Tapi ada masalah kan? Ada. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menghadapi masalah. Kalau saya tuh lebih ke cari makna hidup gitu. Jadi itu apa? Makna hidup itu apa? Saya aja masih bingung. Jadi gini, nih kalau kita naik mobil lah, jangan naik motor aja, kita cerita mobil ya. Mobil, kan kita tuh kacanya gede, iya nggak? Jadi naik mobil itu di hidup itu banyak ke depan. Kita itu dikasih spion kecil itu sebenarnya untuk koreksi. Kesasar, lihat spion. Belakang ada apa? Ada. Kiri, mundur. Mundurnya juga kan dikit. Gigi mundur itu cuma 1, majunya 5. Kenapa? Itu kehidupan. Maju yang banyak, mundur lihat-lihat dikit. Jangan terus lihat di masa lalu, atau ketubruk. Bener kan? Iya kan? Perjalanan itu berkarya, berbagi, bermanfaat. Dan kamu sudah mulainya. Mama mah ingat kata-katanya si John Mallory, because it is there. Nah, tambahin, Mama, and we will to there now. Untuk sampai ke there harus der. Minum. Kang, diminum Kang.
Oh iya, makasih. Lo, Rif, lo pasang apaan nih? Ini kenapa banner diskon gua lo geser-geser? Ntar gue rapin lagi. Apa sih nih? Poster film? Bukan. Mendaki gunung lewatin lembah. Lo mau jadi ninja? Ah lo, pagi-pagi udah ribut amat. Promo gue mendaki gunung lewati lembah, itu kan di kepala orang pasti. Lo mau bikin paket trip? Iya. Lah terus yang jadi influencernya siapa? Oh, endorser kayak apaan gitu? Ada modal gue buat bayar begituan. Ntar aja itu sih, kalau udah banyak peminatnya gue buat lagi. Kalau udah modalnya ada baru gue bayar begituan. Jadi guide siapa? Misalkan nih ke pantai. Jadi guide siapa? Gue. Daki gunung. Gue. Lo juga daki gunung jadi guide? Iya dong. Wah, Rene. lo sakit jiwa lo, Rif. Ya kali masa lo yang daki, yang nge-guide. Emang kenapa? Gue serius ini. Masa lu gitu sih? Kan kita udah kenal lama. Harusnya lu tuh bukan sampai ke level yang nguji keyakinan gue lagi, ngetes. Lu harusnya udah support, ikut bantu. Nih. Ya bener dong, Rif. Gua kan ngetes, nguji keyakinan lo, seberapa yakin lo. Lu kan bukan setan juga, nggak harus lu nguji keyakinan orang. Nah gini, mendingan kalau mau bantu, titip brosur deh, bagi-bagiin, ya. Taruh tempat yang bagus. Thank you. Yaudah gue taruh tempat strategis ya. Ya. Jadi orang langsung ngambil. Thank you. Nih. Bawa ke. Ber. Bodo amat. Ya. Gimana nih? Pacar nih. Oks dong. Oh, oke. Tadi udah banyak yang ngambil, terus oke sih sambutannya sih oke ya. Ini brosur loh. Inspirasi banyak orang, Rif. Wah, bener. Gila ya, nggak nyangka gue. Nih, inspirasi bikin beginian. Lu malah jadi mainan sih. Halo, gue buatnya susah tahu. Bukan gua yang mainin. Itu orang-orang pada bikin beginian. Tuh, di ujung sana. Sampai ke tempat gua tuh jadi sampah beginian nih. Wah, gue juga heran nih. Yang salah apa ya? Padahal tempat udah bener loh. Anak gunung kan ngumpul di sini. Ini tempat mah nggak salah. Konsep lu juga kagak salah, Rif. Yang salah itu lu. Kenapa gue? Ya, sosok lu yang salah. Gini aja, Rif. Ini ntar lagi bakalan ada nih Eger Blast. Lu buka stand di situ. Itu bakal banyak banget tuh, Rif, yang dateng. Lumayan kan? Ah, iya. Iya bener juga loh. Si Dinda sama cowoknya juga bakalan dateng tuh. Sama siapa? Sama cowoknya. Dinda tuh udah punya cowok? Kalau nggak ngomong lah. Lah lu nggak pernah nanya sama gua, lu nggak pernah ini, ngapain gua jawab? Lah. Ya. Udah, gua udah pelanggan tuh. Kok gitu? Ya.
lihat dulu ya. Lo kenapa sih? Nggak tenang gitu, kayak gelisah? Kagak, orang gue lagi jualan. Jagain itu gue. Kagak ada apa-apaan. Yakin? Iya. Ya udah kalau lo yakin. Hai Rin. Halo. Kamu kenapa? Cowok petualang. Dijadiinnya kapan? Kalau nggak salah pas trip terakhir yang kemarin. Ah, mungkin karena itu juga tuh lo ditolak, Rip. Aku tanya. Coba ntar ya. Ini di mana ya sayangnya? Cipta Gelar kayaknya di Subang deh, sayang. Subang? Nggak pernah denger deh di mana? Kamu mau Seru kesana deh. emang? Pengen sih, menyenangkan. Coba nanti ku tanyain sama ini ya, sama yang di sana tadi. Loh, ya. Wih, punya siapa ya? Ini. Oh, mau nanya-nanya ya? Tuh, sama temen gua. Yang punya tuh, owner. Punya lo nih, Bos? Oh iya, punya gue. Oh. Iya. Apaan? Ah ya, itu tulisannya tuh, mendaki gunung lewati lembah. Oh, bisnis traveling. Iya bener. Udah lama lo? Baru. Baru? Kemana aja? Lah itu tulisannya, ke gunung sama ke lembah berarti. Ini banyak, bukan cuma gunung lembah. Camping Iya. ada? Camping ada juga? Ya bisa. Bisa? Oh, Gitu. enggak sebenarnya sih gue tertarik sama ini, Kampung Senyum di Subang. Oh bagus banget emang tempatnya. Iya. Ini bagus, gitu. Kenapa berminat? Pengen sih, ada jadwal. Wah nggak ada, udah penuh banget ke situ. Karena saking bagusnya dia udah penuh paling ya, tahun depan lah ya, tahun depan coba aja daftar lagi gitu. Oh gitu. Kalau sekarang udah penuh banget. Tahun Bos. depan ya? Mana sayang? Eh, Ada info nggak? Tadi sih dia bilang Kampung Senyum penuh ya? Baru ada tahun depan. Enggak gini, Dina mau kesana banget. Pengen sih, karena belum pernah. Seru deh. Iya. Kalau misalnya mau kesana banget sebenarnya bisa. Kalau mau ya sekitar 2 minggu lagi gue usahain. Tapi kalau misalnya nggak 2 minggu, gue usahain di waktu yang berdekatan nggak lebih dari sebulan lah, gitu. Loh, tadi lu bilang penuh sampai tahun depan? Iya, sebenarnya kalau si yang penuh itu Subangnya gitu. Kalau Kampung Senyumnya sih enggak ya gitu. Aman kok. Ada formnya? Formnya ada. Bentar ya. Kampung Senyum tuh di Subang? Iya dong, di Subang. Gitu. Oh iya udah. Dia tulis aja dulu deh. Boleh? Iya tulis dulu deh. Berdua? Iya. Berdua ya? Terserah yang mau ikutan. Iya. Iya. Gimana nih? Gue kurang-kurangin juga tetap aja biayanya meleset nih. Lu kurang-kurangin apaan? Makanannya udah gue kurang-kurangin. Itu gimana tuh? Segini doang. Untungnya. Iya, kagak cukup tuh gue nombok kalau begitu. Udah cancel aja. Gak bisa dong di-cancel. Baru juga mulai, gak ada komitmennya dong gue. Rif, ya, kalau lihat dari sini, ada 3 hal yang harus lo pertimbangkan supaya lo nge-cancel perjalanan ini, Rip. 1, ini peserta cuma 2 orang. Lo bakal nombok. Iya sih. Yang kedua, pesertanya itu Dinda sama. Yang ketiga, ada 2 orang lagi pacaran dan lo nyempil di tengah-tengah. Bakal jadi apa tuh? Setan ya? Nyamuk gue, nyamuk. Aduh. Nah lebih parahnya lagi nih, Rip. Selama trip ini, lo akan mengutuk diri lo sendiri. Mas, untung lo gak ngutuk diri lo jadi kodok. Wah, udah gak apa-apa deh, gue jalanin aja dah. Bingung gue. Rif, jangan kayak gini, Rif. Malu, Rif. Rif, malu, Rif. Banyak tamu nih, kita belum ngasih bos gua.
Rip, jangan gini, Rip. Nggak apa-apa deh, udahlah, gua lanjutin aja deh, gimana deh, Rip, tapi jangan kayak gini, Rip. Rip, banyak tamu, Rip. Bodo amat. Sama bos gua. Oh, duit gua udah tinggal dikit. Terus gimana dong? Rip, jangan gini, Rip. Gua doain bos gua, Rip. Nah, lewat, duluan. Udah, tinggal lurus aja tuh, lurus tuh. Nah. Jangan pegangan, hati-hati bahaya, jalannya setapak. Jangan pegangan, Rif, lo di depan kita dong. Lu kan guide kita. Yuk. Ya. Nah, maaf di sini jangan pegangan, bahaya. Jalannya kecil soalnya, rumah sakit jauh. Yuk. Tuh, lihat pemandangan. Kalau mau cuci muka, kali kiri bersih. Lepas pegangan tangannya. Tangannya dilepas. Bahaya soalnya. Aku duluan ya. Ya. Hati-hati. Lu udah lama jadi guide? Ya, lumayan. Berapa orang udah lu bawa? Lumayan. Pernah ada yang komplain nggak? Lumayan. Maksudnya saking lumayannya nggak ada. Tapi lu punya ERP? Apa tuh? ERP ya, setidaknya lu tahu kalau rumah sakit sama puskesmas deket-deket sini. Oh, kalau itu kan gampang. Gue tinggal googling aja. Karena ada info rumah sakit. Tapi gua tadi cek sinyal nggak ada sinyal di sini. Ya kan gue bisa nanya orang sekitar sini kan pasti tahu rumah sakit sama puskesmas di mana. Kalau kayak gitu gua baru goodbye dong. Hah? Kampung Senyum emang sejarahnya gimana? Kenapa namanya Kampung Senyum? Soalnya dulu ini di Kampung Senyum tuh ada orang yang bertapa, orang sakti gitu. Nah sampai sekarang tuh orang itu nggak ditemuin. Cuman katanya kalau dia lagi bertapa wajahnya itu memancarkan cahaya sama mukanya selalu senyum. Begitu? Bagus, Pak. Mohon. Ieu teh namina teh celempung. Celempung ieu saras nama warisan ti nenek moyang kapungkur. Cenah kedah nabuh celempung ayana senina sapertos kieu tina awi gitu. Jantan upami hiburan mah sami kan sareng alam teu lepas tina bambu nya awi gitu. Makana ku abah didamel kasenian Sunda nya tibuhun ya kadahna ngadamel ieu teh kanggo ngahibur urang sadayana tina awi gitu. Jadi ini ini namanya celempung kesenian ini. Kenapa dari bambu? Ya karena sesuai dengan memanfaatkan alam gitu. Ya Pak ya. Nah terus ininya apa? Ini tuh kayak jadinya khas dari Kampung Senyum itu sendiri. Kurang lebih begitulah. Oh, mohon. Cuman gitu. Terus, nandai? Upami nami Kampung Senyum teh sejarahnya kumaha, Pak? Oh, itu bisa bahasa Sunda loh. Bisa bata Kampung Senyum teh. Salah satu nanya, bisa jami dongkap ka dieu. Panginten dihanap tadi teh kan tebih jalanna seueur anu balok anu kumaha jami seurna kan lu di mana Kampung Senyum teh di mana Kampung Senyum nya dongkap ka dieu tiasa senyum ku ayana aya alat musik gitu sepertinya jantan hiburan lah gitu alat musik gitu bisa jami sadayana bisa senyum gitu tiasa senyum gitu. Jadi lu ngerti ini ya udah. Jadi nggak ada ini bro,
nggak ada bertapa kan? Bertapa yang senyum itu? Dulu ada. Iya ada Pak. Ya nggak ada sih. Tiaya. Sebelum orang yang bertapa itu jauh sebelum Abah Rosid ini di sini katanya ada. Kalau dengar warga sekitar. Oh, tapi gue sih lebih percaya Abah Rosid. Tadi bilang nggak ada. Selama Abah Rosid di sini nggak ada. Ini kan cerita dulu. Oh, ya. Mbak lagi ya? Oh main lagi nih? Iya dong. Digayang. Stick together. Sayang, aku minta maaf. Aku tadi duluan. Kan aku udah bilang tadi Kamu kan. tahu kan aturannya? Iya, tapi tadi kan aku udah bilang. Aku mau ke situ, ya aku minta maaf, aku kejauhan. Ini tuh bukan masalah khawatir. Tapi kamu tahu kan aturannya? Iya, aku minta maaf, Bang. Halo, gimana? Gue lagi agak jauh sih, tapi gue tanya deh tempatnya ke sana. Yaudah, oke. Gue jalan sekarang ya. Aku barusan ditelepon. Kayaknya aku harus balik duluan, ada panggilan SAR. Nah, aku ikut aja sama kamu. Gak usah deh, kamu marip aja lah, kamu cuma bikin aku lambat. Gak apa-apa ya? Rif. Ya? Kayaknya gue bakal putus deh. Ya, kalau emang ngerasa udah nggak cocok ya mungkin putus emang jalan terbaik. Kalau gue sih ngelihatnya emang kalian agak kurang cocok ya. Tapi kenapa ya kalau boleh tahu? Nah, lo kan sendiri lihat tuh tadi. Gue dianggap beban, dibilang memperlambat perjalanan. Enak kayak gitu, apaan sih? Iya. Nggak, itu kan mungkin, iya sih cara nyampein dia mungkin salah ya. Tapi kan ini kan masalahnya penyelamatan. Kan waktu itu berharga. Jadi ya khawatir aja sebenarnya. Lu jadi belain dia sih? Enggak. Iya. Enggak. Ya lu kasih pendapat kayak gitu. Gue nggak butuh pendapat lo. Ya, yang penting udah mau putus. Brief, gimana trip perdana kemarin? Nah, berantakan. Nggak salah dong, dugaan gue. Ber, buatin gua apa kek? Yeah. Satu apa kek gitu, siap. Sebenarnya gue sih ngarepinnya ya jus kayak apa gitu. Hai Din. Biasa Ber, satu. Oke. Halo. Ber, take away aja deh. Ya. Tambah satu ya, masukin dulu gua. Yuk. Sih mas. Ya.
suka manjat, Mas? Ya. Oh, saya lihat dari bukunya. Iya. Memang pemanjat juga berarti pemanjat ya? Iya. Oh. Senang manjat. Saya Arif, Mas. Siap. Saya Hari. Iya, Mas. Saya terakhir sering nongkrong di sini ketemu sama yang saya tahu pemanjat, ada Wak Bongkeng, ada Kang Mamai, ada Ya. Teman ya, Mas? Iya, iya. Iya. Kenapa? Sama-sama berkegiatan di outdoor, jadi gampang kenal banget. Orang-orang biasanya begitu. Nah, orang yang sama-sama berkegiatan di outdoor lebih mudah kenal. Oh, komunitas atau? Enggak. Kayaknya Mbak Mai sama Bongkeng itu tenaga ahli dari satu perusahaan gitu. Aku kenal juga. Wah, sering tanya soal hal-hal yang teknis. Yang Pak Bongkeng sama aku manggilnya Pak Bongkeng dan Pak Mamai. Oh, iya. Kalau maaf ya, Mas. Saya ngelihat Mas Hari ini seperti banyak gitu pengalamannya, Mas. Gitu. Ada pengalaman apa aja, Mas? Maksudnya apa di ya? manjat. Pengalaman manjat ketika mempraktekkan di buku. Aku nggak punya tali, aku cuma beli tali plastik aja. Itu nggak salah aku beli di salah satu pasar gitu. Aku gedein talinya 13 mili, tali plastik gitu. Bayanganku dengan tali lebih besar maka aku lebih aman. Padahal tali yang aku tahu sekarang tali manjat berbeda. Gitu. Aku nggak tahu waktu itu aku jatuh. Dalam manjat ada ilmu namanya dynamic fall sama static fall. Jatuh dinamik atau jatuh statik. Dan waktu itu aku jatuh. Waktu itu aku naik, peganganku patah, terus aku jatuh. Dan aku tertangkap oleh temanku yang menahan. Aku melewatin dia. Jatuh itu melewatin dia. Gitu. Ketika aku manjat Gunung Eiger juga kita pada posisi kita sudah dekat puncak. Itu kita putuskan kita semua tidak usah pakai tali karena saya perlu kecepatan. Karena sebentar lagi ada badai. Maka kita lepas semua tali. Kita berangkat semua. Dan dengan tidak ada tali, itu aku sudah di ketinggian jarakku dari titik yang aku tinggalkan tuh kira-kira 3000-an sekitar gitu. Dan ketika itu jatuh, maka aku harus mengkalkulasi nih. Aku harus pasang pengaman di sini, aku harus pasang itu, aku harus pasang itu. Dan dunia petualangan itu semakin tipis antara hidup dan mati, maka nilai petualangan itu akan tinggi sekali. Semakin tipis kalau kamu melakukan antara hidup dan mati, kalau itu berhasil, maka kamu akan mendapatkan sesuatu yang nggak bisa dicapai oleh apapun. Menurut Mas Hari itu semua orang harus berpetualang atau enggak? Oke. Dari arti petualangan itu adalah Anda melangkah kepada sesuatu yang belum diketahui. Kalau Anda melangkah sesuatu yang sudah diketahui itu Anda tidak berpetualang. Jadi kalau Anda melangkah ke sesuatu, ini kayaknya gue nggak berhasil, ini kayaknya gue berhasil, itu Anda melakukan adventure, perjalanan yang berpetualang. Mau di bidang apa saja. Gitu. Kalau kamu mau di bisnis juga sama, ini kayaknya gue rugi banget. Tapi dia lakukan itu. Berarti tetap saya harus berpetualang ya, Mas? Iya, karena harus berpetualang. Kalau enggak kamu akan jadi orang statis, kamu akan biasa-biasa saja. Kamu tidak menemukan sesuatu. Kamu akan menjadi orang biasa saja. Tapi kalau kamu mendorong itu kepada sesuatu yang ini gue nggak tahu di depan gue ada apa, tapi gue yakin ini. Gitu. Dengan kalkulasi, saya pikir kamu akan dapetin itu. Pengalaman saya cuma ngeliat manjat itu cuma yang ngebersihin gedung doang, Mas. Hanya itu aja. Iya. Oke, iya. Ya, kalau kita nyimpang sedikit kepada kerjaan membersihkan gedung dan lain sebagainya, itu orang-orang kasihan juga itu sebetulnya. Sebetulnya karena aku ngerti bagaimana mengamankan, bagaimana
mereka harus bekerja. Jadi kadang-kadang aku lihat, wah ini nggak safe, nggak gitu. Dan setelah aku jalan sekian puluh tahun dan umurku sekian, aku merasa bahagia kalau aku bisa ngasih tahu mereka, Mas, itu nyantolnya ya kayak gitu tuh Mas, mesti kayak gini, mesti kayak gini. Dia nggak mau terima, nggak ada urusan aku. Karena safety bagi aku adalah ibadah. Jadi itu yang paling penting tuh, kasih tahu orang. Gitu. Kalau dia nggak mau dikasih tahu, sampai 3 kali aku kasih tahu. Dia 3 kali dia nggak mau, ya udah. Tapi itu bahagia. Kalau aku bisa mengucapkan sesuatu tentang keselamatan kerja, maka itu membahagiakan. Dan itu tak cari terus tuh. Gitu. Wah ini kasihan. Ini namanya harness, ya, buat melindungi kamu. Kalau jatuh, tahan. Jadi cari yang enak, pijakannya yang enak, ya. Kalau misalnya gue pindah keluar kota, tapi yang gue lakuin tetap sama kerjaannya, gak kemana-mana, jangan ke tempat. Yang gue butuh itu hidup yang baru. Sini dulu. Sini. Arti petualangan itu Anda melangkah kepada sesuatu yang belum diketahui. Itu Anda melakukan perjalanan yang berpetualang. Mau di bidang apa saja. Kalau nggak, kamu akan menjadi orang biasa. Gigi mundur itu cuma 1, majunya 5. Kenapa? Itu kehidupan. Maju yang banyak. Mundur lihat-lihat dikit. Kok lo jadi belain dia sih? Ya lo kasih pendapat kayak gitu. Gue nggak butuh pendapat lo. Itu doang. Mana sih? Mana lagi ya, balik lah gue. Ntar dulu lah, ini jam-jamnya ngopi nih. Bikin kopi dulu ya? Gue nggak usah deh, barang gue udah siap. Gue ngejar kereta gue. Udah lah, ntar kapan-kapan lah gue mampir lagi. Udah kalau emang lo mau berangkat, sok. Tapi ingat saran gue. Apaan saran lo? Kayaknya nggak pernah ngasih saran yang bermutu. Ya seenggaknya 1 ada yang bermutu. Apaan? Jangan pernah lo kembali ke diri lo yang dulu. Ya. 1 lagi. Minum kopinya yang benar. Biar kagak jantungan. Ntar lah, kalau kapan-kapan gue kesini, gue mampir deh. Hai Rif. Rif. Kayak gue mau minta maaf deh sama lo. Kayaknya kemarin gue egois banget deh. Selama ini gue nyari cowok yang sempurna. Ya pastilah. Semua pengen. Tapi setelah gue pikir-pikir, ternyata bukan kesempurnaan yang gue cari. Tapi yang gue cari itu yang bisa saling melengkapi, dan itu yang gue butuhin. Makasih ya, udah ingetin. Bukan gue yang ngingetin sih, lo ngingetin diri sendiri kalau itu. Jadi, balik lagi sama itu? Ya enggak lah, kalau udah putus ya putus. Ngapain juga balik ke masa lalu. Ya bagus kalau gitu. Ber, kerja Ber. Nggak ada orderan. Ya, buat gue aja. Ntar aja deh. Ini kan gue pengen denger nih, kalian nyelesainnya gimana? Lanjutin kali. Kan gue udah buka kartu.
Udah. Sih. Gue sekalian pamit ya. Pamit. Mau kemana? Gue pulang ke Jakarta. Emang kenapa di sini nggak betah? Bukannya nggak suka di sini, cuman ya apa yang gue pengen semesta nggak mendukung aja. Susah buat ngewujudin yang gue mau, jadi ya mendingan gue balik. Gitu. Iya. Sampai ketemu ya. Sukses ya, Rif. Mudah-mudahan lo dapet apa yang lo mau. Ya, makasih. Segini doang. Terus gimana? Ya. Sampai Sampai ketemu. Coy, Udah yang tadi. nonton banyak nih, yang nonton banyak. Ya. Kan? Penonton kecewa. Duduk kamu. Udah, duduk aja kamu. Duduk aja, oke? Duduk. Masa kamu sebagai laki-laki kok begitu kecewa, lemah? Masa kau tidak tahu bahwa wanita itu sebenarnya tidak rela meninggalkan kau? Jatuh cinta itu harus sabar. Jadi tidak ada lain kata kecuali Anda harus tetap sabar. Ibarat kata kalau saya mau mengambil foto, itu saya pun harus sabar sekali. Fokus. Kau pun harus fokus apa yang kau ingin kejar. Jadi seperti saya, waktu sedang mau mendekati kelompok orang Baduy itu, saya perlu waktu itu 8 tahun. Harus mendekati dengan sabar, sampaikan berkali-kali saya datang, 8 tahun. Dan itulah akhirnya saya berhasil bisa masuk menembus ke dalam wilayah yang pribadinya mereka. Kau pun harus sebenarnya mampu, bisa, yakin. Cinta itu bagaikan pohon, tumbuh dan berkembang. Kita harus sabar merawatnya. Kalau kamu benar-benar cinta, jangan putus asa. Kamu perlu waktu, ibarat memanjat tebing. Gak ada yang lurus-lurus saja, gak ada yang mudah. Kamu perlu usaha, perlu siasat, perlu strategi. Toh yang kamu cintai juga manusia. Punya pikiran, pelajari jalan pikirannya. Kamu perlu waktu, perlu kesabaran. Masalah saya itu bukan cuman di masalah perempuan aja, Kang. Tapi ya masalah yang lain juga. Masa depan kehidupan saya, pekerjaan saya. Jadi sebetulnya yang utama itu masalah lu apa sih? Perempuan atau kerjaan? Ya dua-duanya, Kang. Katanya lu mau nyari tantangan baru. Tadinya kan begitu. Saya udah usaha, tapi ya usaha saya rasa udah maksimal. Dan kemampuan saya kan juga ada batasnya, Kang. Waktu kan juga ada batasnya. Itu artinya lu pengecut. Kenapa? Kemampuan seseorang itu akan bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Kau merencanakan usia berapa mau memulainya? Iya, kalau saya sih sebentar lagi juga umur 40. Ya elah, umur 40. Itu masih tangeh bener itu. Aduh, saya nih 77, masih jalan, masih aktif. Mai, umur berapa lu, Mai? 64. So, nikah usia berapa? Gua umur 45 baru nikah. Lu nikah usia tahun berapa? Usia berapa? 46. Gue paling muda, 27 udah nikah. Mau merencanakan kapan kau mau mati itu?
Itu ada di tangan Tuhan kalau soal mati hidup manusia. Tapi yang paling penting adalah semangat untuk hidup itu harus tetap bergelora di tiap diri masing-masing. Kalau kau memang mau sampai pada akhir tujuan menjadi orang yang sukses. Seiring berjalannya waktu, tadi kata mama itu, kau akan bertambah terus kemampuanmu. Raihlah itu. Hidup itu harus dijalani, harus dinikmati, raihlah. Kita bukan hidup di dunia, tapi dunia yang hidup di dalam diri kita. Sorry. Ya. Sofyan Arif. Ya. Weh. Halo, Arif. Kau tahu? Ini saya lagi nyari data buat yang legend yang biasa ada di sini. Ini ada nama lo Sofyan Arif, Seven Summiters Indonesia. Oh iya? Iya. Wah, keren. Gue boleh nanya-nanya dikit ya? Boleh. Sebelumnya lo pernah mimpi bisa mencapai prestasi lo ke gunung-gunung ini sampai puncak? Mimpi pasti. Berawal semua dari mimpi ya. 2003 mimpi. Kuliah tuh ya? Masih kuliah. Lagi kuliah, terus baca-baca buku. Terus akhirnya ada satu hal yang menarik. Jadi itu jadi mimpi gua. Karena itu tuh Seven Summit. Seven Summit itu salah satu gunung itu ada di Indonesia. Nah, gitu nih banyak orang luar nih, pendaki-pendaki lah ya khususnya. Mereka tuh datang ke sini untuk mendakian gunung di Papua, terus ngoleksi Seven Summit itu. Dan gue lihat sejarah pendakian Indonesia nih, wah ini nggak ada nih. Ini padahal di gunung kita sendiri, tapi nggak ada orang Indonesia yang sebutannya tuh Seven Summiter lah. Jadi wah ini nih, gue punya mimpi dari situ. Wah gue harus jadi mau jadi Seven Summiter gitu. Apa yang ada di kepala lo pada saat lo sampai ke puncak? Antara bangga, terus haru, terus udah apa ya? Kesel udah benar-benar pol lah gitu. Jadi wah akhirnya gue bisa nih. Sekarang lo bekerja masih di gunung, berkaitan dengan gunung. Sekarang bikin apa? Travel agent gitu lah. Jadi konsultan petualangan tapi khusus di gunung. Dunia. Jadi. Sedangkan kuliah? S1-nya di FISIP, S2-nya di ekonomi. Gak ada nyambung ya? Gak ada nyambung. Sama yang lagi sekarang. Ada banyak pilihan. Pilihan ekonomi atau pilihan jalur lain lah. Dan sekarang lo yakin jalan lo itu adalah hal yang berkaitan sama gunung. Padahal itu juga bukan harapan orang tua, gue yakin. Sampai titik mana lo akan berhenti untuk melakukan seperti itu? Sekarang belum kepikiran, cuman yang pasti karena bermain dengan fisik, ya sampai fisik gue turun sih. Berarti sampai beneran lo tidak sanggup melakukan itu lagi? Itu lagi. Ya, mungkin bisa dibuat agak lebih kumahan. Bisa, tapi kayak ini direvisi. Jadi saya mempunyai rencana dengan konsep yang saya bikin ini adalah mengumpulkan para legenda sehingga mereka menjadi inspirasi dari banyak orang, terutama orang-orang umum. Ini adalah perjalanan-perjalanan, saya berburu perjalanan yang bisa Dalam hidup itu banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan terjadi.
Tinggal lu bagaimana mengambil sikapnya aja. Jangan jadi korban keadaan loh. Iya. Pokoknya gue nggak boleh jadi korban keadaan. Kita bukan hidup di dunia, tapi dunia yang hidup di dalam diri kita. Selamat malam buat semua teman-teman penggiat alam bebas ini. Dan selanjutnya akan dijelaskan lagi, ini ada emang saya, paman saya, Manggali. Aduh. Manggali. Silakan. Hei. Siapa? Malam ini di samping teman-teman para penggiat alam terbuka di sini, hadir para legenda alam terbuka di Indonesia ini. Yang paling muda, Kang Bongkeng. Saya nggak tahu berapa gunung yang sudah dihadapi. Kalau kita catat, catatan rekornya mungkin 1 rim nggak selesai. Masih ada yang lain-lainnya. Di usianya baru 27, 26. 26. 26, 6-nya 2 biasanya, jadi 66 tahun. Oke teman-teman, kita dengarkan Kang Bongkeng. Kang. Selamat malam, saudara-saudaraku. Malam. Ya mungkin sedikit aja lah pengalaman dari saya. Yang tadi gimana saudara-saudaraku tahu bahwa saya katanya umur saya 66. Saya bergiat dari tahun 70-an lah sudah mulai berkegiatan di alam terbuka. Nah, setelah saya masuk perhimpunan Wanadri, ya saya baru mengenal juga ilmu pengetahuan tentang teknik hidup di alam terbuka gitu. Jadi ya memang demikian. Jadi kalau kita mau menjadi seorang pendaki gunung atau pecinta alam ya harus berwawasan pengetahuan gitu teknik hidup di alam terbuka. Nah, setelah saya mengetahui itu baru saya penasaran dengan gunung-gunung yang ada di kita. Ya, saya mendaki gunung hampir seluruh gunung yang tertinggi di Indonesia setelah saya. Wah, boleh dong, tepuk tangan dong. Beberapa gunung yang sekarang dikatakan Seven Summit-nya Indonesia, ya dulu tidak secara disadari banyak yang saya awali gitu. Nah terakhir saya juga mencoba mendaki gunung yang apa ya, boleh katakan untuk di 7 benua Eropa, tapi belum semuanya kalau saya sih. Kalau Om ini nih, nah ya keduluan. Jadi teman-teman, inspirasi yang kita dapatkan, jadi usia itu bukan hal masalah. Selamat malam. Selamat malam. Wah, makasih banget kesempatannya, Kang Gali. Sama ini nih, yang usahanya. Yang hajatnya nih. Kang Ari punten dah. Mangga. Kita izin Kang Bongkeng. Di bawah matahari kita seakan lupa ya, karena kita selalu diterangi oleh cahaya ya. Di bawah bulan kita terpesona oleh cahaya bulan. Tapi di dalam gua cahaya itu menjadi penuh dengan makna ya. Bagaimana kita bisa melihat dalam kegelapan, dan apa yang kita lihat di gua itu juga melalui cahaya dunia yang berbeda ya. Berbeda sekali. Itulah yang sangat menarik, yang selalu mendorong saya untuk terus mencari dunia yang berbeda itu. Pertama saya belajar bagaimana memahami alam yang mengandung bahaya, kemudian bagaimana menghadapi alam yang mengundang bahaya, dan terakhir bagaimana menghadapi suasana yang unpredictable
dangers, bahaya yang tak terduga. Oke, teman-teman sekalian, ada 3 hal ya yang kita dapat pelajaran tambahan tadi dari Kang Bongkeng, sekarang dari Dr. Vindi. Teman-teman beruntung hari ini kita hadir salah seorang pemuncak Everest yang dipunyai oleh Indonesia, Kang Kweceng. Ya. Tepuk tangan. Pertama saya mengenal dunia petualangan sebenarnya nggak jauh beda dengan Kang Arif. Pada saat itu lulus SMA, minta izin 2 tahun untuk bermain. 2 tahun itu perjalanan begitu saja menguap sampai suatu saat diajak naik gunung ke Gunung Gede. Pendakian pertama nggak nyampe ke Gunung Gede, tapi di situ ada sesuatu yang saya dapat yang pada saat itu nggak bisa diceritain. Saya pulang dari situ, saya berpikir ternyata naik gunung itu membutuhkan pengetahuan dan keterampilan. Saya mendaftarkan diri bergabung dengan organisasi yang pelatih saya berada di situ. Daftar di situ, sok menghadapi pendidikan dasar, tetapi di situ saya mendapatkan satu pembelajaran. Ketika dihadapkan dengan kondisi medan yang tidak biasa, pelatih saya bilang, nikmati Tuan pendidikan dasar ini. Dalam hati, apa yang harus dinikmati gitu ya. Orang udah capek naik gunung gitu, lapar gitu kan, tunduk, ngantuk gitu. Tapi setelah dipikir, ya ini yang gue pilih gitu. Apapun kondisinya, ya gue harus hadapi. Salah satu kunci suksesnya, jadi nikmati. Belajar menikmati kondisi yang sulit gitu. 1 minggu itu nyaris angkat tangan gitu. Tapi setelah mendapatkan teriakan itu, akhirnya saya nggak jalan keluar. Nah, dari situ juga mulai dikenalkan Gunung Everest, gunung tertinggi di dunia. Nggak kebayang. Nah, Gunung Everest kayak gimana tuh nggak kebayang. Tapi dalam kurun waktu yang tidak lama, kurang lebih 3 tahun, saya udah disodorkan oleh tawaran mimpi itu. Tahun 96. 97 kita ke sana. Dan didampingi oleh guide yang mengevakuasi korban-korban yang terjadi di sana. Jadi dia udah kemarin nganterin pendaki-pendaki pemula, sekarang disodorkan lagi pendaki-pendaki bukan pemula lagi, nih bawang semuanya gitu. Nggak ada, no pengalaman di gunung es. Tapi ya cobalah gitu ya, pendakian itu dilewati tahap demi tahap. Tapi pada saat itu memang Tuhan berkehendak lain. Saya hanya diberi kesempatan berdiri di tengah-tengah atau di ketinggian 6.500-an, camp 2 ke atas sedikit. Pada saat itu mau aklimatisasi, dihajar badai, semua kembali, dan saya kena AMS pada saat itu. Tanpa berpikir panjang, tanpa diminta, saya juga udah memutuskan untuk kembali. Begitu diputuskan, Kweceng, go down. Oke. Sambil berat, saya lihat ke puncak Everest, saya akan balik lagi. Nah ini salah satu simbol. Ini cerita Kweceng dulu di Gondrong. 2004, gagal total, saya pelontosin. Botak kabeh. Tapi saya sisain sedikit ini sebagai simbol harapan. Gak boleh gak punya harapan. Itu yang ada dalam. Perjalanan beribu kilometer itu dimulai dari langkah yang pertama. Power. Dari kecuali kita ngadepin orai, ular, itu langsung langkah 1000 kalau itu. Pak Kris,
Gimana Pak? Keren. Wah. Acaranya keren, Oh, iya? luar biasa. Suka Pak? Suka. Syukur kalau misalnya Pak Kris puas sih. Iya. Gimana? Tapi gini nih Rif, kalau saya lihat cara Arif ngejual ide, kerja sama orang, organisir event, kelihatannya Arif nggak cocok di finance manager. Saya tawarkan posisi Arif untuk di marketing communication. Gimana? Ini penawaran nih? Penawaran. Markom ya? Markom. Wah, ini menarik sih Pak Kris. Kalau Markom memang tantangan baru buat saya ini. Ya. Wah, saya kalau soal ini mungkin saya nggak pikir pakai lama. Oh ya? Cuman gini Pak. Gimana? Saya maaf banget kalau saya terkesan kurang ajar atau gimana. Iya. Kalau boleh saya cuman permintaan dari saya. Iya. Kalau boleh nanti saya kantornya nggak ada meja. Sama kalau Nggak bisa ada meja? nggak ada meja. Sama kalau berkesempatan saya bisa keliling Indonesia untuk bawa nama perusahaan. Gimana? Banyak permintaan banget sih. Aduh, maaf Pak. Iya, baru Maaf, pertama Pak. aja udah banyak permintaan. Gimana sih? Iya, saya Tapi minta maaf. oke, deal lah. Deal. Wah, Pak. Iya. Deal. Selamat bergabung ya. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih. Waduh. Wah, saya nggak nyangka loh ini, Pak. Oh, ikutin kata-kata saya. Oke. One team, one spirit, one goal. One goal. S1. S1. Selamat bergabung, Rif. Kita langsung rayakan dengan Rayakan. kopi. Iya. Bagus ya? Ya, gue sih suka sih. Udah kosong nih, mau balik. Hah? Masih apa nih? Apa sih? Oh, masih itu. Ya, gue sih sadar diri aja. Bukan satria yang sempurna banget lah. Yang bisa daki gunung, 7 gunung tertinggi di dunia ini. Bukan orang yang bisa naklukin naga juga. Tapi ya, kalau gue yakinnya sih gue bisa bahagiain lo. Itu juga kalau lo berkenan. Kalau gua nggak berkenan, Kenapa nggak berkenan? kalau gua udah bahagia, Ya gue bikin lo lebih bahagia lagi dong. tapi gua orangnya rewel loh. Gue juga kebetulan orangnya sabar. Gua banyak nuntut. Gue tuh bisa dituntut loh. Masuk penjara dong. Di borgol aja sekalian. Dangdut ah. Apalah malam-malam begini dangdut. Namanya juga lagi seneng gue.
Gue belum jawab iya loh, gue udah gandeng tangan. Tuh iya. Jawab dong kalau gitu. Ayo dong. Mau jawab apa enggak nih? Jawab. Apaan tuh? Sebutin dong, ntar artinya salah nangkep loh. Apa sih? Nggak ngerti ah, udah. Jawab dulu. Jawab dulu. Iya apa? Pengen denger apa? Iya apa? Iya apa? Iya, terima. Terima apa? Udah. Terima jadi pacar. Apa sih terima jadi pacar? Ketok nih ya. Enggak, terima jadi pacar bukan? Udah mikir sendiri, udah pinter kan? Bentar. Tapi perasaan gue bukan nyatain deh tadi. Bener nggak terima jadi pacar? Kan gue nggak nyatain. Ger banget gue nggak nyatain. Espresso single origin. Intisari dari sebuah kopi. Ini gratis untuk pelanggan yang baru pertama kali datang kemari. Gue Berry the Barista. Oke. Bro, muka lo suntuk amat. Enggak, cuman urusan kantor aja. Kenapa itu? Kenapa urusan kantor ya? Cerita dong. Jadi gini, kalau dipikir-pikir, saya sudah 13 tahun kerja di kantor saya yang sekarang. Ya, gini-gini aja, kia-kia wae. Gak ada perkembangan sama sekali. Itu namanya lo bosen? Enggak, bosen mah enggak, cuman pengen ada yang beda gitu. Itu namanya bosen. Ya, entahlah. Boleh ya? Pong. Sini. Kenalin dulu nih. Kang, kenalin nih, Pongki. Diki. Diki namanya. Stres, bosen, haus akan petuah. Lu apaan sih? Dengerin dulu kalau dia ngomong. Alangkah mengerikannya. Menjadi tua dengan kenangan masa muda yang penuh dengan kemacetan jalan. Ketakutan akan datang terlambat ke kantor. Tugas-tugas yang menumpuk. Serta pekerjaan yang tidak menggugah semangat. Dan kehidupan yang menjadi mesin. Monoton. Kemudian menjadi pensiunan dengan gaji yang tidak seberapa. To be or not to be. Sekali berarti sudah itu mati. Ya. Ber. Cewek itu cantik banget. Asik kayaknya. Kenalin dong. Din. Sini. Ada yang mau kenalan sama lo, katanya lo asik. Halo, Dinda. Diki. Dan ini suaminya. Halo. Arif. Maaf mas, saya nggak maksud loh. Gak apa-apa, dikerjain sama dia ya paling ya. Dia mau suka gitu tuh ngerjain mulu. Pantesan. Saya juga waktu pertama datang ke sini dikerjain sama dia ya. Iya, Berry.
Baru pertama kesini? Iya mas, kalau mas udah lama? Lumayan nih. Awalnya juga waktu pertama kali kesini simpel, cuma mau cari jodoh. Tapi di perjalanan nyari jodoh itu ya saya nemuin dunia. Dan ternyata petualangan ada di diri kita sendiri ya. Betul. Dunia dalam kita. Ya udah, minta kopi gratis sama dia tuh, udah dikerjain. Kasih kopi gratis nih. Oke siap mas. Ya, saya di situ ya. Makanya, jadi cowok itu harus punya nyali.